Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini yang akan kita bahas adalah tentang hasad manusia. Seberapa bahaya sih hasad itu? Apakah kita pernah punya teman yang memiliki hasad ke kita? Ayo kita baca bareng-bareng dan bagaimana cara kita mensiasati kalau ada orang yang hasad sama kita. Ataukah mereka dengki pada manusia atas apa yang Allah karuniakan kepadanya? Kedengkian atau hasad itu seperti makanan asin yang senantiasa merapuhkan tulang. Hasad itu juga seperti penyakit kronis yang selalu menggerogoti tubuh pelan-pelan hingga rusak dan membusuk. Ada ungkapan, tak ada yang menyenangkan dari seorang pendengki karena ia akan selalu menjadi musuh dalam selimut. Ada pula orang-orang yang berkata seperti ini, celaka benar seorang pendengki, memulai dengan persahabatan dan mengakhiri dengan pembunuhan. Si penulis ini berusaha mencegah diri pribadinya dan juga kita semua agar tidak mengidap penyakit dengki, karena ini merupakan wujud kasih sayang terhadap diri sendiri dan terhadap manusia lainnya. Bagaimanapun dengan dengki terhadap orang lain, kita sama halnya dengan memberi makan kegalauan kepada daging-daging kita sendiri, memberi minum kegelisahan kepada darah kita, dan menebarkan rasa kantuk pelupuk mata kita kepada orang lain. Seorang pendengki ibarat orang yang menyalakan pemanggang roti, lalu setelah panas ia menceburkan dirinya sendiri ke dalam pemanggang itu. Keresahan, kecemasan, dan kegelisahan hidup merupakan penyakit-penyakit yang dilahirkan oleh sifat dengki untuk mengakhiri ketentraman, kesejahteraan, dan kebahagiaan hidup. Bencana besar yang menimpa seorang pendengki adalah dikarenakan ia selalu melawan qada atau ketentuan Allah, menuduh Allah tidak adil dalam kebijakannya, melecehkan syariat dan selalu menyeleweng dari ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Sungguh, kedengkian itu merupakan penyakit yang tidak bakal mendatangkan pahala dan juga bukan cobaan yang akan mendatangkan balasan baik dari Allah bagi para pelakunya. Seorang pendengki akan selalu panas ketika melihat orang lain mendapatkan kenikmatan dan kelebihan. Dan itu akan berlanjut sampai ia mati, atau kadang sampai kenikmatan orang lain tadi sudah tidak ada lagi. Semua orang boleh diajak bersahabat, kecuali seorang pendengki. Jadi jangan sampai punya teman yang sukanya dengki sama kita ya, dijauhin aja. Sebab seorang pendengki akan selalu membawa kita agar menyepelekan nikmat-nikmat Allah, meninggalkan semua kepribadian baik kita, melepaskan ciri kehormatan kita, dan meninggalkan semua sejarah baik kita. Itulah hal-hal yang akan membuat seseorang pendengki menerima, meski mungkin dengan berat hati. Anda sebagai sahabatnya, akan tetapi bukankah kita harus berlindung kepada Allah dari kejahatan seorang pendengki ketika dia mendengki? Betapapun seorang pendengki itu tetap seperti ular hitam berbisa yang tidak akan pernah diam sebelum menyemburkan bisanya pada tubuh yang tidak berdosa. Sungguh, saya peringatkan kepada Anda agar jangan sekali-kali mencoba untuk memiliki rasa dengki. Berlindunglah kepada Allah agar tidak bergaul dengan seorang pendengki, karena dialah yang mengawasi kita semua. Jadi teman-teman, pasti ya manusiawi kalau ada rasanya orang yang bahagia menerima kenikmatan dari Allah itu kita pengen gitu ya. Tapi jangan sampai kayak iri dengki, itu paling bisa karena ini gitu. Kayak nggak terima gitu kita. Nggak boleh ya teman-teman. Jadi kalau ada orang yang
berbahagia atas kenikmatan yang diberikan Allah kepada mereka, itu kita harus ikut bahagia. Jangan sampai memiliki sifat iri, dengki, hasad, itu tidak baik, karena itu merupakan salah satu sifat manusia yang dibenci oleh Allah. Sampai Allah memperingatkan kepada kita untuk menjauhi orang-orang yang pendengki juga. Karena apa? Karena mereka itu pasti sukanya kalau ada orang yang diberi kenikmatan selalu iri, dan mereka kalau diberi kenikmatan sendiri mungkin akan merasa tidak bersyukur ya, karena mungkin dia suka membanding-bandingkan apa yang dia dapat sendiri dan yang didapatkan oleh orang lain. Kok orang lain lebih baik, lebih banyak dibanding dia sendiri gitu. Dan apabila kalau di circle kalian udah ada tanda-tanda ciri ada teman yang pendengki, lebih baik menjauh aja, nggak usah. Ya jaga jarak lah, nggak usah yang langsung dimusuhin gitu, nggak. Cuman jaga jarak aja, kayak cukup tahu aja. Dan kita harus selalu berlindung kepada Allah, dijauhkan dari sifat yang namanya iri, dengki, dan hasad ini. Jadi semoga teman-teman kita semua selalu dalam lindungan Allah dan selalu memiliki rasa dan memiliki kecerdasan emosional yang lebih baik, karena sifat-sifat yang tadi yang dibenci Allah kita jauhi. Gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum.